Alur cerita anime Onmyo Kaiten Rebirth episode pertama. Bercerita tentang seorang pria yang sedang dikejar oleh segerombolan monster yang ingin membunuhnya. Di tengah pelarian, tiba-tiba seorang gadis menarik dan menyelamatkannya. Gadis cantik yang mengajaknya bersembunyi dan tiba-tiba ternyata itu cuma binatang kecil mirip marmut peliharaan sang gadis. Dikira takut, dia bilang kalau saja tinjunya tidak sakit, dia pasti bisa melawan para monster. Mendengar itu, si gadis bilang kalau suatu saat dirinya dalam bahaya, si cowok harus berani juga membantunya. Si cowok mulai jatuh cinta, tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Saat ini dia sedang terikat dan dikeroyok oleh geng motor. Dituduh suka menghayal, dia mengamuk dan yakin kalau gadis di dalam mimpinya itu nyata. Karena sudah 1999 kali dia memimpikan si gadis. Para geng motor itu lalu marah, tapi dia masih bisa melawan meski diikat. Dia bernama Takeru Narihira, yang terus meyakini visi dari keluarganya, yaitu takkan pernah kalah. Setelah berhasil kabur, dia tetap yakin kalau gadis idaman di mimpinya itu nyata, dan dia berjanji akan mencarinya. Sampai di tengah jalan, dia melihat seekor marmut kecil milik si gadis di dalam mimpinya. Dia langsung mengejarnya, tapi naasnya truk datang dari arah berlawanan dan akan menabrak si marmut. Takeru dengan gesit berhasil menyelamatkannya, tapi meski berhasil selamat, kini malah dirinya yang terjatuh ke dalam tebing, yang kemungkinan akan membuatnya mati. Tapi ajaibnya, dia malah berpindah ke dunia lain dan terbangun di depan gadis yang selalu Takeru impikan. Walau sepertinya si gadis tidak mengenalnya. Takeru berusaha meyakinkan si gadis kalau mereka saling kenal, tapi si gadis tetap tidak ingat. Tanpa disadari, mereka sedang berada di tengah pertunjukan tari untuk upacara perayaan 100 tahun. Bahkan Takeru membuat keributan di sana. Di tengah para penonton, seseorang dengan sarung tangan berteknologi tinggi menjadikan tali pada sebuah gendang untuk mengikat Takeru yang tengah membuat kekacauan. Bahkan dia juga kena tampol oleh si gadis. Di luar, karena lapar, Takeru coba pergi berbelanja, tapi sesuai dengan dugaan, uangnya tidak diterima karena di toko tersebut hanya menerima pembayaran digital dari sebuah device canggih yang tentu tidak diketahui oleh Takeru. Takeru lalu diusir. Sambil marah-marah, dia bertanya tentang tempat ini, tapi dia sama sekali tidak mengenali tempatnya. Bahkan penduduk di sana tidak pernah mendengar nama kota Tokyo. Karena itu dia mulai menyadari kalau di mimpinya dia berada di tempat yang sama, di tempat bernama kota Denji Heiankyo, yang artinya dia berpindah ke dunia lain atau datang ke masa lalu. Saat bingung, tiba-tiba muncul notifikasi kabut hitam, alarm dan peringatan bahaya berbunyi. Masyarakat pun mulai berlarian untuk evakuasi ke tempat khusus di bawah tanah. Sebuah dimensi berbentuk kubus muncul dan di dalamnya keluar kabut tebal berwarna hitam. Takeru mulai merasakan bahaya dan kabur, tapi dinding pada dimensi tersebut menahan dirinya bersama beberapa penduduk yang tidak sempat masuk ke pintu evakuasi atau melewati dinding dimensi, dan sekarang mereka tertahan. Seketika suasana di dalam dimensi berubah dan para penduduk mengeras menjadi batu kecuali dirinya. Alangkah terkejutnya, seekor monster tiba-tiba datang menghancurkan batu-batu yang terbuat dari manusia tadi, yang dimana hancur artinya mati. Takeru sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi dan menyuruh si monster untuk berhenti. Tapi dirinya malah menjadi target utama serangan sang monster. Meski masih hidup dan berhasil melindungi gadis kecil yang sudah menjadi batu, serangan dari monster tadi belum berhenti dan dia akan diserang lagi.
Tapi sesosok raksasa datang berlari dengan kencang, berhasil meninju sang monster dan menyelamatkan Takeru. Takeru sempat mengira kalau raksasa itu adalah monster juga, tapi nyatanya di dalam raksasa itu ada dua orang manusia. Dua orang tadi terheran kenapa Takeru tidak membantu di dalam dimensi kabut hitam. Kedua pilot bernama Yura dan Atsunaga. Mereka menyuruh Takeru untuk kabur, tapi Takeru malah bilang akan melawannya. Tapi apa yang bisa dilakukan manusia biasa untuk melawan sang monster yang disebut Oni? Oni itu langsung menggelinding untuk menyerang, dan Atsunaga yang memiliki sarung tangan kekuatan mengeluarkan teknik 5 petir, membuat Oni tadi terbakar dan menghilang. Dengan begitu, dimensi kabut hitam perlahan menghilang juga, dan orang-orang yang menjadi batu kembali pulih. Setelah keadaan menjadi terkendali, mereka bertiga berkenalan dan robot raksasa tadi disebut Shikigami. Takeru ngotot bisa mengalahkan Oni tanpa bantuan mereka, tapi Atsunaga menegaskan dia tak akan pernah bisa menang karena Takeru bukan seorang Onmyoji atau seseorang yang memiliki kekuatan magis seperti mereka yang ditandai dengan sarung tangan Onmyoji. Takeru yang masih tidak memiliki tujuan kemudian bertemu dengan si gadis idamannya. Karena melihat Takeru terluka, dia mengajak Takeru untuk dirawat dan diberi makan, sambil memastikan kalau Takeru benar-benar dari dunia lain. Karena cuma dia yang tidak membantu saat di dalam kabut hitam dan tidak ada yang mengenal kota bernama Tokyo. Tapi si om-om di sampingnya malah mengira kalau Takeru adalah Oni. Tak terima disebut Oni, Takeru bertanya apa itu Oni dan kabut hitam. Lalu diceritakanlah kalau Oni adalah musuh manusia dari dunia lain, dan kabut hitam adalah fenomena saat dunia Oni menyerang dunia manusia. Dan tentang Onmyoji, mereka adalah orang-orang hebat yang memiliki kekuatan magis yang bisa mengendalikan Shikigami untuk melindungi para penduduk. Dan ketua dari Onmyoji adalah seorang berambut panjang yang di awal tadi bernama Anbai Hareaki atau Abeno Seimei. Di tengah malam, Takeru terbangun dan melihat si gadis sedang menari, dan di momen ini si gadis menanyakan apakah mereka benar-benar pernah bertemu dan apa yang mereka bicarakan. Takeru memberitahunya kalau mereka sudah saling berjanji untuk saling melindungi. Dengan begitu, mereka mulai dekat dan nama si gadis adalah Tsukimiya. Keesokan harinya datang pesuruh dari Tuan Kampaku yang terganggu karena gangguan saat upacara kemarin dan meminta untuk Tsukimiya datang ke istana menemuinya meminta maaf. Takeru lalu menyela dan bilang kalau itu salahnya, tidak ada sangkut paut dengan Tsukimiya dan membiarkan dirinya saja yang datang. Saat akan memaksa, Abeno Seimei datang menahan pergerakan Takeru dan Tsukimiya berangkat ke istana. Di tengah perjalanan, kabut hitam muncul dan kereta tempat Tsukimiya berada tertahan di dalam kabut hitam. Melihatnya, Takeru bergegas untuk menyelamatkan Tsukimiya. Di dalam kabut hitam, Shikigami tengah melawan Oni dengan mode Yura di depan dengan tampilan dan kemampuan Shikigami yang berbeda. Saat menggunakan jurus pamungkasnya, Oni tersebut bisa mengeluarkan tameng yang membuat serangan mereka gagal, dan beberapa tameng muncul mengepung Shikigami. Ternyata itu bukan tameng, melainkan gerbang dimensi yang bisa Oni lewati dengan leluasa untuk menyerang Shikigami. Dan benar saja, Shikigami dibuat kewalahan, dan Oni tadi bersiap mengeluarkan tembakan maut. Dan lebih parahnya, di daerah tempat Shikigami akan ditembak, ada banyak penduduk termasuk juga Tsukimiya. Dan ini adalah kondisi yang benar-benar gawat. Shikigami dibuat babak belur, dan saat Oni akan menghancurkannya, Shikigami ditolong oleh Takeru yang datang melompat dan menancapkan tombak kecilnya ke tangan Oni. Dan dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan Tsukimiya, tiba-tiba muncul kekuatan yang membara di dalam dirinya. Tapi sialnya, dia malah tertangkap dan diremas sampai remuk, lalu dilempar. Dan mungkin saja ini adalah akhir untuk Takeru. Tapi Takeru tidak menyerah dan tiba-tiba tangannya kembali pulih. Hal itu disadari oleh Anbai dan mulai membuatnya tertarik.
Serangan berikutnya oleh Oni sudah siap dan tanpa disadari Takeru sudah kembali pulih dan berniat menahan serangan Oni. Dan tak diduga-duga oleh para penonton, Takeru muncul dengan tubuh yang berubah mirip seperti Shikigami, namun memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Tapi kecil-kecil begini dia berhasil menahan serangan Oni tadi. Keadaan makin memanas dan serangan terakhir dengan tujuan untuk melindungi Tsukimiya. Takeru yakin kalau inilah alasannya datang ke dunia itu. Dan dengan kekuatan tekad yang benar-benar kuat, Oni tadi dibuat lebur menjadi butiran debu, menyisakan setengah badannya saja. Anbai benar-benar dibuat tertarik oleh Takeru. Dengan begitu, dia berhasil menyelamatkan gadis pujaan hatinya, Tsukimiya, dan memastikan Tsukimiya yang membatu tidak pecah, sampai sebuah tanda muncul di bawah mereka yang berasal dari Oni sebelumnya, yang ternyata masih hidup. Sebuah tameng muncul dan membuat batu Tsukimiya hancur, dan Takeru ditusuk oleh cakar tajam dari Oni. Dan sayangnya, mereka berdua mati bersama. Keajaiban kembali terjadi dan Takeru kembali bangun ke tempat pertama dirinya respawn. Dan lagi-lagi dia bertemu dengan Tsukimiya yang masih hidup. Entah apa yang terjadi, tapi episode ini selesai. Nantikan terus episode berikutnya dan alur cerita anime lainnya hanya di RWPP Anime. Pastikan dukung kami dengan cara like dan subscribe-nya ya.